cuaca buruk yang melanda wilayah Sumatera bagian utara mengakibatkan longsor di Sibolga. Pemirsa, Kabupaten Aceh Tamiang Aceh tampak luluh lantak usai diterjang. Hari ke-7 pasca banjir bandang yang memporak-porandakan 73% wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat serta rahmat sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mina Shanti Lubis selaku dosen pengampu mata kuliah retorika. Perkenalkan, nama saya Feby Mawadah Damanik, NPM 2307013, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Banjir Melanda Sumatera Utara. Banjir adalah bencana alam yang seringkali terjadi di Indonesia, terutama pada saat musim penghujan. Banjir adalah kondisi di mana air meluap hingga menggenangi tempat yang tidak seharusnya, seperti jalan, pemukiman warga, serta lahan pertanian warga. Satu faktor utama terjadinya banjir adalah ketika curah hujan yang tinggi dalam waktu yang lama. Curah hujan yang tinggi menyebabkan volume air menaik, sehingga sungai mulai meluap dan menyebabkan banjir. Selain hujan yang deras, salah satu faktor terjadinya banjir adalah penggundulan hutan. Hutan memiliki fungsi yang sangat amat besar dalam mencegah banjir, karena seperti yang kita tahu bahwasanya pohon itu berfungsi untuk menyerap air, yaitu yang akan disimpan oleh akarnya. Akar-akar pohon di hutan tersebut berfungsi untuk menyerap air sehingga air tidak menaik ke permukaan tanah yang menyebabkan terjadinya banjir. Namun, ketika terjadinya penggundulan hutan, maka air tidak akan terserap sehingga hal tersebut menyebabkan banjir yang akan sampai ke pemukiman warga. Hujan deras dan penggundulan hutan merupakan dua faktor yang saling berkaitan. Di daerah yang hutannya masih terjaga, hujan deras akan lebih terkendali karena banyak pohon yang akan menyerap air hujan sehingga air tidak akan menaik ke atas permukaan tanah. Sebaliknya, di daerah yang hutannya gundul, kemungkinan untuk terjadi banjir itu sangat besar karena tidak adanya pohon untuk menyerap curah hujan yang tinggi tersebut, sehingga air bisa menaik ke atas permukaan tanah yang akan menyebabkan terjadinya banjir ke pemukiman warga. Salah satu contoh banjir akibat curah hujan yang tinggi serta penggundulan hutan adalah banjir di Sumatera Utara yang telah terjadi pada bulan November kemarin. Banyak gelondongan-gelondongan pohon yang ikut terbawa arus pada saat terjadi banjir. Itu merupakan bukti bahwasanya penggundulan hutan dapat menyebabkan banjir dengan risiko yang lebih tinggi. Dampak banjir sangat amat dirasakan oleh masyarakat. Banjir dapat merusak fasilitas umum, pemukiman warga, pendidikan seperti sekolah dan yang lainnya. Banjir juga mengganggu aktivitas ekonomi serta pendidikan dari masyarakat. Banjir juga dapat merusak lahan pertanian warga yang menjadi sumber kehidupan warga. Upaya dalam mencegah terjadinya banjir adalah dengan menanami kembali pohon-pohon di hutan-hutan yang telah gundul, atau biasa kita sebut dengan reboisasi. Selain itu, pengelolaan lingkungan yang baik seperti menjaga kebersihan saluran, air dan sungai juga sangat diperlukan untuk mengurangi dampak banjir. Hadirin sekalian, dengan memahami bahwasanya banjir merupakan dampak dari penggundulan hutan, diharapkan bagi kita semua untuk lebih sadar akan menjaga lingkungan sekitar kita serta hutan-hutan yang ada di daerah kita. Mungkin demikianlah pidato informatif yang dapat saya sampaikan. Sekian, semoga pidato yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta dapat menambah wawasan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.